Tenang kagak? Ya orang depannya makanan, mau gimana kagak tenang? Tenang, sakinah, diberikan ketentraman, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah redaksi yang lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun fil majlisi yadhkurunallaha illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Bahkan tidak ada suatu kaum manusia yang duduk dalam sebuah majlis yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan diturunkannya malaikat, diturunkannya rahmat, diberkahinya orang-orang yang ada dalam rumah tersebut. Bahkan kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarallah, dan Allah menyebut indahu, di sisi Allah. Siapa yang disebutnya? Allah menyebut orang-orang yang berzikir di dalam sebuah majlis, dalam sebuah rumah, dan beliau Allah menceritakan kepada makhluk-makhluknya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang saya ingin sampaikan tidak panjang dan tidak lebar. Mudah-mudahan yang mulai acara ini atau diadakan acara seperti ini masuk kategori hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam sebuah riwayat yang bunyinya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, tidaklah suatu kaum yang ada dalam rumah, nih kita nih manusia yang ada dalam rumah, dari rumah-rumah apapun jenisnya, dan di dalam rumah itu pertama yasluna kitaballah, membaca Al-Quran. Tadi dibaca zikir yang ada Al-Qur'annya, dibaca surah Yasin yang ada di dalamnya Al-Qur'annya. Kalau di dalam rumah dibacakan itu, wa yatadarasunahu, dan dipelajari, diamalkan. Ilmu yang tadi diterangkan oleh Kiai Munawir Asli diamalkan pula, illa haffathumul malaika, melainkan orang yang ada di dalam rumah ini dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikatnya malaikat rahmat, Pak, bukan Israel. Kalau Israel mau yang ujung lo dibabat duluan. Makan mulu kelihatannya lo. Nah, kita yang jadi belum makan ini. Dikelilingi oleh malaikat rahmat. Bukan hanya itu kata Nabi. Diapakan lagi oleh Nabi dalam sebuah hadisnya, diberikan anugerah apa lagi oleh Allah kata Nabi? Yang pertama tadi adalah dikelilingi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diturunkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada orang yang ada di rumah itu, membaca Quran, membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dah saya tanya, bapak-bapak tenang kagak ini? Tenang kagak? Ya orang depannya makanan, mau gimana kagak tenang? Tenang, sakinah, diberikan ketentraman, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah redaksi yang lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun fil majlisi yadhkurunallaha illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Bahkan tidak ada suatu kaum manusia yang duduk dalam sebuah majlis yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan diturunkannya malaikat, diturunkannya rahmat, diberkahinya orang-orang yang ada dalam rumah tersebut. Bahkan kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarallah, dan Allah menyebut indahu, di sisi Allah. Siapa yang disebutnya? Allah menyebut orang-orang yang berzikir di dalam sebuah majlis, dalam sebuah rumah, dan beliau Allah menceritakan kepada makhluk-makhluknya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaannya. Makanya kenapa
kita nih, mobil khusus kampung kita, kampung Setu dan lainnya, itu kalau nempatin rumah ada yang namanya tradisi kita nih, tasyakuran seperti ini. Bacain Quran, bacain ratib, bacain zikir. Saya dulu waktu ngaji di bulan Ramadan di Ma'had An-Nida Al-Islami, itu adalah salah satu guru saya, Syekh Kiai Haji Muhammad Mursyidi Saleh. Beliau pernah menerangkan kepada saya seperti ini. Kalau nempatin rumah baru atau apapun tempat yang kita singgahkan itu, jangan lupa beliau nih baca yang namanya ayatul hiris. Ya mungkin kita masih asing dengar terkait tentang ayatul hiris. Nah kalau gampangnya lah kita baca, jangan lupa surah Al-Baqarah. Karena kalau udah dibacakan rumah tersebut Quran, surah Al-Baqarah, ratibul hadad, zikir, apalagi ditambah ayatul hiris, insya Allah jauh dari bala, jauh dari mara bahaya. Dan insya Allah keluarganya Allah jadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa Anda bilang begitu? Pak, kalau kita lihat kenapa dalam rumah tangga itu banyak terjadi perceraian, banyak terjadi perpisahan antara suami dan istri. Karena di dalam rumah itu ada yang namanya syaitan, setan, ismuhu dasim, namanya dasim. Ini mohon maaf kalau ada kong dasim di sini. Gak emang benar ini ya, ada dalam kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali itu menerangkan terkait tentang asma'us syayatin. Ada nama-nama setan, salah satunya adalah dasim. Ngapain tugasnya? Bikin rumah tangga jadi cekcok mulu, bikin rumah tangga jadi berantem mulu, kagak tenang. Kenapa? Itu dia si dasim yang meladinya. Nah makanya adanya kiai kita di kampung itu bikin datu. Ini Pak sebenarnya bukan tradisi tanpa dasar, bukan tradisi tanpa syariat. Ada yang tadi saya kemukakan dalilnya, itu adalah dalil nilai kesunahan. Kalau dimanapun kita berada, singgah dalam sebuah tempat, apalagi punya tempat tinggal, disunahkan kita untuk membaca yatsbuna kitab Allah, yakni Al-Quran. Al-Quran yang ada dalam surah itu baik semuanya, dibaca di dalam rumah tersebut, Allah turunkan yang namanya berkah, pasti banyak keberkahannya. Makanya kalau pengen kita punya keluarga, bahasa sayanya anteng, sakinah, mulailah pertama dari kita nih, keluarga besar imamnya, suami. Ngapain? Jangan yang namanya rumah dijadiin tongkrongan tempat main gaple, apalagi main judi. Beneran ini pengaruhnya berat ini Pak. Kalau rumah udah dijadiin main judi, mabok, homer, efeknya itu ke ahlu baitnya, ke keluarganya. Jadi apa? Susah nurullah, cahaya Allah masuk ke rumahnya itu susah. Kenapa? Fihi ma'asiyah. Di dalam rumah tersebut ada maksiat yang Allah tidak ridhoi. Sehingga efeknya itu ke anak susah untuk diaturnya. Bukan hanya ke anak, ke apa? Ke keluarga yang masalah kecil akan jadi besar. Gara-gara apa? Rumahnya tidak tentram, tidak berkah, tidak penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Tadi tidak yang namanya dibacakan yang namanya Al-Qur'an. Nah, makanya kita diundang di sini Pak, bareng-bareng ini Bang Fajri ini tidak lain tidak bukan satu mintanya kepada kita. Apa? Ikhlas doa. Karena Nabi SAW sabdakan dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah di Said Ahmad Al-Hashimi, beliau katakan, aksiru minan nasi bidu'ail khair fa innaka la tadri bi ayfamin huwa yuqbal. Perbanyaklah minta doa sama manusia yang baik-baik, karena kita nggak tahu dari mulut mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita diundang di sini nih, ngumpul bareng. Kita kan nggak ada yang tahu nih. Yang tadi baca surah Yasin, yang baca tahlil, yang baca Quran tadi, dari mulut mana diijabah itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Barangkali dari abang-abang hadroh, barangkali dari ono yang bagian belakang yang makan mulu, barangkali ya, barangkali. Kenapa?
la yadri bi ayyi famin huwa yuqbal. Enggak ada satu orang pun yang mengetahui. Maka dari ini jangan pernah menghina seorang, jangan pernah mengucilkan seorang. Mungkin dari dialah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait tentang masalah tempat tinggalin rumah. Dan saya pesan juga kepada keluarga besar Bang Fadri ini, ketika keluar dari rumah, ada hadis Nabi SAW dalam kitab Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Idza nazala ahadukum manzilan, apabila seorang kalian tinggal dalam sebuah rumah, falyakul, maka ucapin. Ini buat kita semuanya nih Pak. Kalau kita tinggal di rumah kita, sering-sering baca doa ini. Apa doanya? Falyakul a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Lam yakurruhu syai'un hatta yartahila minhu. Kalau orang udah baca itu di tempat tinggalnya, di tempat rumahnya yang ia tinggalkan, baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, lam yadurru, tidak akan bahaya, tidak akan kena musibah, tidak akan celaka, sekalipun kena tidak akan sampai parah. Itu janji Nabi SAW dan hadisnya sahih. Maka dengan adanya momentum seperti ini, pertama pelajaran buat kita semuanya, bahwa kita itu di dunia enggak serta-merta perbuatan seenaknya sendiri. Kadang-kadang kita yang punya uang banyak, punya kekuasaan, bikin aja sebuah apartemen, bikin aja sebuah yang namanya rumah, tapi nilai-nilai sunnahnya diabaikan, sehingga bukan berkah yang ada, malah dapat yang namanya tidak berkah, bahkan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan diundangnya kita semua di tempat yang mulia ini dengan tujuan tasyakur. Ini wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, bukannya sombong Bang Fajri ini mengundang kita, tapi ingin mengamalkan apa yang Allah perintah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, ingin tahadus bin ni'mah, atas anugerah yang Allah berikan kepada keluarga besarnya, dapat bikin rumah yang amat sangat bagus ini. Mudah-mudahan rumahnya beserta ahlu baitnya, keluarga besarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita baca suratul Fatihah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan rumah baru ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keluarga besar daripada Bang Farid dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa di malam yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat sehat wal afiat, panjang umur, taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga kita diberikan umur yang panjang, berkah, taat pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.